Bab 65. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sampai aku membuat pedang transendensi diri, perincian semua barang yang aku buat disertai oleh pengubah, dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Tapi sekarang, itu telah berubah menjadi pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Aku merasa sedikit dikenali. Ngomong-ngomong, aku mendapat palu produksi baru. Jadi, aku lebih cenderung membuat barang-barang yang rare dan epic. Selain itu, kemungkinan membuat item yang dinilai normal relatif rendah. Beruntung, aku menyadari pentingnya palu produksi dan berhasil mendapatkan palu baru. Bahkan, jika itu tertunda, aku akan memulai operasiku untuk menghasilkan lebih banyak uang. Aku sudah mengganti palu, jadi apakah sekarang aku harus membuat barang epik, unik atau legendari? Han memotongku, ketika aku akan memulai. Grit, maukah kamu datang ke kuburan putraku bersamaku? Sebenarnya, hari ini adalah hari peringatan kematian putraku. Aku tidak ingin membuang waktu di tempat yang tidak perlu, ketika aku bisa membuat barang untuk dijual. Tapi, permintaan Han tidak bisa ditolak. Han adalah satu-satunya temanku di dunia nyata dan Satisfy. NPC ini adalah satu-satunya temanku. Betapa menyedihkannya. Aku memutuskan untuk menunda pekerjaanku. Ayo pergi. Di sebuah bukit kecil di utara Winston, ada sekitar 10 kuburan di atas bukit. Ini terlalu kecil untuk menjadi pemakaman. Han melihat pandanganku dan menjelaskan. Ini adalah kuburan, di mana bukan hanya anakku, tapi leluhurku dimakamkan. Aku mengerti. Han berdiri di depan batu nisan putranya dan tersenyum. Han merindukan putranya. Putraku, dia memiliki kualitas yang sangat baik, sebagai blacksmith. Aku tidak ragu jika dia akan menjadi blacksmith hebat yang akan mengungguliku, dan mungkin bahkan memiliki reputasi yang sama dengan Albatino. Sayangnya, dia meninggal lebih awal. Air mata memenuhi mata Han. Rasa sakit kehilangan seorang putra sangat besar. Sudah 10 tahun sejak dia meninggal, tapi aku masih merindukannya, dan merasa menyesal terhadap kematiannya. Jika mungkin, aku akan menghidupkannya kembali. Bahkan, jika aku perlu mengorbankan hidupku sendiri. Petik 2. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mustahil bagiku untuk memahami pikiran orang tua yang kehilangan anak mereka. Aku berdiri di sana dengan ekspresi canggung, dan Han yang menangis tiba-tiba tertawa. Aku senang kamu di sini. Petik 2. Setiap hari, aku tidak bisa bekerja dengan baik, karena nostalgia dan keputusasaan. Tapi sejak bertemu denganmu, aku merasa terkejut dan bersemangat. Bukankah aku berhenti minum, karena kamu? Sekarang, tolong katakan halo kepada anakku. Han berdiri tepat di depan nisan putranya. Kemudian, dia berbicara ke arah nisan. Nak, ini adalah Pakmas Descendan yang aku ceritakan kepadamu setiap malam. Bukankah senang bertemu dengannya? Apakah kamu terkejut? Bukankah itu hebat? Apakah kamu bertanya-tanya, mengapa orang seperti itu bersama ayahmu? Han mulai menangis lagi. Dia akhirnya berlutut, memeluk batu nisan sambil berseru. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Jadi, jangan khawatir, orang hebat ini merawat ayahmu. Dia berjanji untuk merawat bengkel. Jadi, santai dan jangan khawatir. Beristirahatlah dengan tenang. Hiks. Petik 2. NPC yang tak terhitung jumlahnya ada di Satisfy. Setiap dari mereka hidup dengan cerita dan perasaan seperti ini. Luar biasa. Aku benar-benar mengagumi teknologi Satisfy. Sialan, mereka harus melakukannya dengan cukup baik. Visiku keruh dari debu di mataku. Aku memindahkan tatapanku ke langit, karena ada benjolan di tenggorokanku. Lalu aku berjanji. Ayahmu adalah temanku yang paling berharga. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku juga akan membuat blacksmith yang terbaik. Jadi, seperti yang ayahmu katakan, istirahatlah dengan tenang. Kemudian jendela notifikasi muncul. Ikatan antara kamu dan Han telah semakin dalam. Jiwa nenek moyang Han tergetar oleh emosimu terhadap Han, dan muncul dari bawah tanah. Petik 2. 10 api biru dalam bentuk orang muncul di depanku. Kemudian, mereka berbicara bersamaan ke arahku. Senang bertemu denganmu, Pakmas Descendants. Teman dari keturunan kita. Petik 2. Tunggu. Bukankah hantu-hantu ini adalah jiwa? Aku buru-buru memanggil Han. Han. Derong. Apakah kamu gila? Han sedang tidur sambil memeluk batu nisan putranya. Tidak, bagaimana dia bisa tertidur dalam waktu sesingkat itu? Aku menyadari, jika aku adalah satu-satunya yang menghadapi hantu-hantu ini, dan membentuk kepalan ketat. Ayo, kamu hantu jahat. Aku akan bertahan sampai akhir film horor ini. Iya, sejujurnya, aku agak takut pada hantu. Tidak, jujur saja, aku benar-benar membenci hantu. Itu karena, aku benar-benar bertemu hantu selama masa sekolah dasar. Tentu saja, aku mungkin telah melihat banyak hal, sekarang aku memikirkannya. Bagaimanapun juga, rasa takut yang intens pada waktu itu masih terukir dalam pikiranku, menyebabkan aku alergi hantu.
Jiwa biru yang melayang di udara bingung, ketika aku menyuruh mereka bertarung, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak merasakan permusuhan dari mereka. Jadi, aku bertanya dengan hati-hati. Apa kamu benar-benar hantu? Bisa dibilang begitu. Jawabannya membuatku merasa putus asa. Luar biasa, tidak mungkin. Bagaimana hantu bisa ada di dunia ini? Aku mungkin pernah melihatnya ketika aku masih kecil. Tapi, itu bukan hantu. Hantu-hantu itu tertawa. Hahaha, apa yang tidak ada di dunia ini? Namun, kamu pikir aneh kalau ada hantu. Ah, aku terlambat menyadari. Aku lupa sebentar, tapi ini satisfi, bukan kenyataan. Itu adalah dunia buatan yang diciptakan oleh tangan manusia. Bukan hanya hantu, tapi tulang hidup, binatang buas yang berbicara, dan bahkan binatang buas api juga ada. Orang-orang bisa terbang dan menembakkan sihir. Ya, tidak aneh bagi hantu untuk hidup di dunia ini. Aku bertanya kepada mereka. Jadi apa? Kenapa kamu muncul? Mereka menjawab. Kami senang, kamu menunjukkan hati yang tulus kepada keturunan kami. Jadi, kami datang untuk memberimu hadiah. Petik 2. Hadiah. Apakah itu uang? Ketika aku merasa penuh harap yang terbesar muncul dan memperkenalkan dirinya. Aku adalah orang yang menyaksikan ilmu pedang Pakma 130 tahun yang lalu. Petik 2 tanda seru petik 2. Ilmu pedang Pakma. Aku menemukan petunjuk untuk kues kelas, yang telah tertunda. Karena, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan. 130 tahun yang lalu, aku menyaksikan keindahan ilmu pedang Pakma yang menembus langit, dan begitu terpesona. Sehingga, aku berlari ke Kesan Canyon. Lalu, aku menggambar-gambar ilmu pedang Pakma, yang jelas tercetak dalam pikiranku, di utara. Tebing ngarai. Aku sangat senang, jika aku tidak akan bisa tertidur, jika aku tidak melakukan itu. Aku mendapatkan petunjuk untuk ilmu pedang Pakma, yang aku tidak tahu bagaimana menemukan atau belajar. Lukisan itu mungkin akan membantumu mempelajari ilmu pedang Pakma. Kues, Pakma's Descendants telah diperbarui. Pakma's Descendants. Kesulitan, kues kelas. Anda tentu saja diberikan keterampilan Blacksmith Pakma. Tapi apakah kamu tahu persis siapa Pakma itu? Bisakah kamu dengan bangga melakukan kehendaknya? Siapakah Pakma? Jika dia hanya blacksmith dengan keterampilan yang baik, legenda-legenda itu tidak akan tersebar di seluruh benua. Pertama, mulailah dengan petunjuk ilmu pedang yang menembus langit, dan ikuti legenda Pakma. Jika Anda dapat mengumpulkan semua legenda, Anda akan benar-benar memahami Pakma dan berhasil kehendaknya. Pada saat itu, sebuah legenda baru akan lahir. Asteris tidak ada batasan waktu untuk kues kelas ini. Asteris jika Anda menerima kues kelas dari kelas legendari, Anda tidak dapat mengubah kelasmu lagi. Asteris kues kelas legendari memiliki kekuatan untuk mengubah dunia satisfi, menurut hasilnya. Kues sukses. Selesaikan semua kues yang ditautkan dengan sukses. Reward, tidak diketahui. Asteris kues kelas pertama. Ilmu pedang Pakma. Orang yang menyaksikan ilmu pedang Pakma 130 tahun yang lalu telah muncul, dan memberimu petunjuk. Jika Anda menuju ke Kesan Canyon yang ada di sebelah selatan Winston, Anda akan menemukan petunjuk tentang ilmu pedang Pakma, yang diukir di tebing utara. Asteris kondisi kues kelas pertama. Pelajari ilmu pedang Pakma. Hadiah, Dainslave reproduksi. Setelah mengkonfirmasi jendela informasi kues yang baru muncul, hantu-hantu itu mengucapkan selamat tinggal. Pakma's Descendants adalah teman dari keturunan kami. Kami berdoa, agar kamu menjadi lebih besar dari Pakma. Sekarang, kami harus kembali ke tempat kami sebelumnya. Konten iklan. Jiwa-jiwa menghilang satu persatu di depanku. Satu jiwa tetap tinggal sampai akhir dan berbicara dengan lembut. Terima kasih telah merawat ayahku. Suoh. Kami datang ke tempat ini saat senja, dan sekarang sudah malam. Sisa-sisa jiwa menghilang, cahaya biru seperti bintang jatuh, dan kemudian Han bangun. Apakah aku tertidur? Apakah ini sudah malam? Petik 2. Patua, kamu memiliki kebiasaan tidur di mana-mana. Tapi, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Aku tidak pernah seperti ini. Heok, kamu, mengapa bagian di sekitar selangkanganmu lembab? Diam. 40 hari telah berlalu, sejak Huroi menyelesaikan kues, Waiting. Setelah itu, dia menerima proposal grup SA untuk memeriksa kesehatannya secara menyeluruh di rumah sakit. Kemudian, menghabiskan 1 minggu lagi untuk menjawab pertanyaan grup SA. Dan dia setuju untuk membiarkan mereka mengumumkan identitasnya, sebagai kelas kedua pertama di Satisfi. Kemudian, dia menghabiskan 23 hari berikutnya dengan menunggang kuda di Mongolia, untuk memuaskan sifat nomadennya. Akhirnya, dia kembali ke Satisfi 3 hari yang lalu, dan meningkatkan pemahamannya tentang kelas kedua yang baru diakuisisi. Dan hari ini, Huroi tiba di bengkel Han. Itu untuk bertemu Grid yang telah ia bersumpah, untuk dilayani. Apakah dia akan senang melihatku? Atau akankah dia bertanya, mengapa aku hanya datang sekarang? Huroi sangat tegang. Dia tidak bisa menahan ludah. Ketika dia ragu-ragu berdiri di depan bengkel, pintu terbuka dari dalam. Grid keluar dari pintu terbuka. Apakah dia memperhatikan, jika Huroi ada di sini dan keluar untuk menemuinya?
Pahlawanku. Teriak Huroi yang senang. Tapi, Grid bahkan tidak melihatnya. Dia tidak berpikir, jika gelar, Lige, berlaku untuknya. Huroi berteriak lagi. Tuan Grid. Grid akhirnya berbalik ke arah Huroi. Kedua orang itu melakukan kontak mata. Huroi berlari ke depan dan membungkuk ke satu lutut di depan Grid, seperti seorang kesatria di hadapan seorang raja. Sementara itu, kamu sudah sehat. Aku minta maaf, karena tidak melakukan kontak denganmu sampai sekarang. Petik 2. Huroi. Ya, Yang Mulia, aku Huroi. Di ruang bawah tanah, Huroi telah mengorbankan dirinya untuk memungkinkan Grid, untuk melarikan diri dari 4 Knight. Huroi tahu jika Grid akan khawatir. Kemudian, bajingan ini. Grid melotot dan tiba-tiba meraih leher Huroi. Lalu, dia mengeluarkan aliran kutukan di Huroi. Hei, kamu brengsek. Aku tahu kamu. Aku tidak tahu, mengapa para Knight menghubungkanmu denganku. Tapi, aku didiskualifikasi dari Game of Produce Item dan dipaksa untuk menerima quest konyol. Aku terjebak di sel isolasi dengan mulutku disumpal, maka aku harus bertarung dengan seseorang bernama Nova Utara. Bisakah kamu bayangkan, seberapa banyak penderitaanku? Petik 2. Petik 2. Huroi kehilangan kata-kata. Sikap Grid benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Grid marah. Tapi, dia dengan tulus meminta maaf. Maafkan aku salah, tuanku. Tuannya adalah langitnya. Majikannya marah, karena tindakan bawahannya. Grid menjadi agak bingung pada permintaan maaf Huroi. Grid mengerutkan kening. Orang ini, dia tampak sangat baik dan pintar, ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Dia tampaknya telah menjadi orang yang benar-benar aneh, sejak terjebak di penjara. Apakah dia disiksa dengan parah? Ngomong-ngomong, dia tidak ingin bersama dengan pria menjijikkan ini. Grid melepaskan Huroi dan melambaikan tangannya. Hei, itu saja. Aku sudah mengerti. Jadi, kamu harus pergi. Huroi bingung. Pergi kemana? Pergi kemana saja. Jalanku adalah dengan tuanku. Huroi sudah bersumpah untuk mengikuti Grid. Keturunan serigala biru tidak mengabaikan sumpah mereka. Dia akan mengikuti Grid selama sisa hidupnya. Berkat kelas keduanya, Apostle Partner. Dia praktis perlu tetap berada di sisi Grid, karena semua statistiknya meningkat sebesar 20%, ketika dia bersama Apostle of Justice. Ini gila. Huroi tidak memperhatikan kejengkelan Grid, saat dia bertanya. Tuanku, apakah kamu bagian dari guild? Jika kamu memiliki guild, maka tolong biarkan aku bergabung. Bukankah lebih baik bagiku, untuk berada di guild yang sama denganmu? Guild, aku tidak punya. Jadi, tolong pergi. Oh, baik. Apakah kamu berencana membuat guild sendiri? Jika tuanku membuat guild, banyak orang akan mengikutimu. Aku akan membantumu. Sebelum pergi ke Kesan Canyon, Grid akan mendapatkan mineral untuk membuat armor untuk dirinya sendiri. Grid ingin pergi dengan cepat, alih-alih mendengarkan obrolan Huroi yang mengigau. Hei, berhenti bicara omong kosong dan keluarlah dari jalan. Ya, aku pergi. Pada akhirnya, Grid pergi ke tujuannya. Yah, sepertinya Grid tidak menyukainya, jadi Huroi terpaksa mengikuti Grid diam-diam. Hambatan muncul di jalan datar. Begitu dia menciptakan api untuk memasak daging, hujan tiba-tiba turun dari langit yang cerah, bertemu bandit di tempat-tempat yang terkenal damai, Sambil menonton, Huroi menyadari, jika Grid adalah orang yang bernasib buruk. Jika Grid tertidur, dia yakin akan mematahkan hidungnya. Huroi merasakan rasa tugas yang membara. Aku harus melindunginya. Partner Apostle of Justice, harus bersama dengan Apostle of Justice. Huroi tidak meragukannya.